Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Aziza dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah perminatan tentang peradaban awal dunia. Peradaban awal dunia dibagi menjadi 4, yaitu peradaban awal Asia, peradaban awal Afrika, peradaban awal Eropa, dan peradaban awal Amerika. Peradaban awal Asia ada 3, yaitu peradaban Mesopotamia, peradaban India, dan peradaban Cina. Peradaban Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Rumpun Semit menduduki daerah-daerah di sekitar Mesopotamia. Mereka hidup secara semi-nomadik, mereka berternak dan kafilah-kafilahnya yang bergerak untuk mengangkut dagangan. Pada musim hujan tiba, daerah di sekitar Mesopotamia terjadi air bah, dan kemudian airnya menggenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai jika mulai surut, kemudian meninggalkan lumpur yang amat subur. Di daerah-daerah itulah mereka mulai bercocok tanam. Bangsa yang menduduki Mesopotamia ada 6, yaitu bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Babilonia, bangsa Assyria, bangsa Kaldea atau Babilonia Baru, dan bangsa Persia. Bangsa Sumeria. Bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa. Ibu kotanya bernama Ur. Bangsa Sumeria membangun beberapa negara-negara merdeka. Kota-kota bangsa Sumeria yang menarik menyerupai kota-kota Mohenjo-daro Harappa yang berada di India. Kehidupan ekonomi bangsa Sumeria yaitu antara lain berternak, berdagang, dan juga bertani. Hasil utama pertanian masyarakat Sumeria adalah gandum. Kebudayaan terdapat pada bangsa Sumeria yaitu mereka sudah membuat penanggalan yang dibagi dalam jam, menit, dan detik. Selain itu, orang Sumeria menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal yang diketahui, yaitu cuneiform. Sejak sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, mereka mulai menulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, bangsa Sumeria juga membangun sebuah bangunan yang bernama zigurat. Zigurat tersebut dibangun dengan menggunakan batu bata yang menjulang tinggi didirikan di kawasan lembah sungai. Kuil yang berada di bagian puncak dipersembahkan untuk dewa kota. Para raja dan pendeta melakukan upacara untuk keselamatan kota dan tanah mereka, serta untuk menyenangkan para dewa. Mereka juga dapat membuat cermin yang terbuat dari logam. Pemerintahan. Kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Patesi tersebut bernama Ur-Nanshe. Ia adalah raja yang membangun kota Lagash sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Raja bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat baik lahir maupun batin. Raja harus mampu mengatur kehidupan ekonomi, keamanan atau ketentraman, hukum dan peradilan serta kehidupan keagamaan. Sistem kepercayaan bangsa Sumeria bersifat politeisme. Mereka menyembah banyak dewa seperti dewa udara, langit, bumi, dan lautan. Pusat keagamaan mereka berada di kota Nippur. Bangsa Akkadia. Orang-orang Akkadia termasuk ke dalam rumpun Semit yang berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia. Awalnya mereka selalu kalah dengan bangsa Sumeria. Akan tetapi, setelah kemunculan Sargon, bangsa Akkadia kemudian menjadi lebih kuat dan kemudian turun untuk menguasai Mesopotamia yang subur. Ekonomi bangsa Akkadia bersumber pada sistem pertanian. Terdapat dua pusat utama pertanian terdapat pada bangsa Akkadia, yaitu daerah selatan menggunakan sistem pertanian irigasi dan daerah utara dikenal dengan daerah Upper yang menggunakan sistem pertanian hujan musiman. Kebudayaan bangsa Akkadia mengambil dan meniru semua hasil kebudayaan dari bangsa Sumeria. Bahkan mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkan. Kota Akkadia dipimpin oleh Sargon yang mendirikan kekaisaran pertama di dunia sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Kekuasaan yang baru ini dapat menciptakan ketertiban pada bangsa Akkadia yang lebih besar, tetapi sekaligus juga kekejaman dan kekerasan. Pada tahun 2100 sebelum Masehi, pengaruh Akkadia merosot dan kemudian diambil alih oleh Ur sebagai kekuatan yang berpengaruh selama 1 abad. Selain itu, mereka juga mempunyai banyak dewa dan dongeng-dongeng kepahlawanan. Bangsa Babilonia. Selain bangsa Akkadia, Babilonia juga berasal dari rumpun Semit. Ibu kotanya terletak di Babylon. Bangsa Babilonia menyerang bangsa Sumeria dan Akkadia.
Pada masa ini, perdagangan di Babilonia tetap ramai. Sungai Tigris dan Eufratlah yang menjadi pusat pelayaran Hammurabi memperbaiki penanggalan. Ekonomi kehidupannya yang pokok adalah pertanian dan perdagangan. Kebudayaan dari Babilonia yaitu stela atau batu diukir atau pilar yang digunakan untuk peringatan suatu peristiwa, yang menggambarkan Hammurabi sedang berbicara dengan dewa keadilan, Shamash. Di bawahnya tertulis hukum yang disusun oleh Hammurabi untuk dilihat oleh semua orang. Selain itu terdapat batu pembatas lokal dari Babilonia, diukir dengan doa yang meminta kepada para dewa agar melindungi tanah mereka. Pemerintah bangsa Babilonia dipimpin oleh Hammurabi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang efisien, terkenal dengan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitas di kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Inti hukum dari Hammurabi adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Hukum tersebut diterapkan di Babilonia. Hukum ini melindungi kaum lemah yang berhadapan dengan kaum kuat dan mengatur masalah yang berkaitan dengan perdagangan maupun kepemilikan tanah. Bangsa Assyria, kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, di daerah pegunungan sebelah timur terdapat pula suku-suku Assyria. Bangsa Assyria adalah para pembangun yang hebat. Mereka membangun berbagai kota megah dengan banyak kuil dan istana. Kaum pria mengenakan jubah panjang dan berjanggut. Kaum wanita mengenakan gaun berlengan pendek dengan selendang sebahu. Banyak pria menjual istri dan anak sebagai budak untuk membayar utang. Kebudayaan bangsa Assyria merupakan kebudayaan yang diambil bangsa Sumeria. Berbagai catatan kuno Sumeria dan Akkadia dilestarikan dalam bentuk lembaran tanah liat, serta sejumlah catatan mengenai kesusastraan, sejarah, matematika, dan astronomi dari zaman kuno. Pengetahuan bangsa Assyria mempelajari astrologi yang kemahiran meramal nasib dan kejadian-kejadian di dunia dengan mempelajari letak bintang-bintang. Bangsa Assyria juga mengambil huruf baku dari kebudayaan Sumeria. Bangsa Assyria juga mempunyai perpustakaan-perpustakaan. Buku-bukunya terdiri dari ubin-ubin tanah liat yang bertuliskan huruf baku. Orang-orang Assyria juga membangun kota-kota, yaitu Asur dan Ninive. Mereka juga terpaksa membayar upeti kepada para penguasa Babylon. Pemerintahan pada masa ini, orang-orang Assyria terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Karena itu mereka mempunyai banyak lawan, yaitu bangsa Punisia di Laut Tengah. Bangsa ini hidup sebagai pedagang. Selain bangsa Punisia, bangsa Yahudi juga menjadi lawan dari Assyria. Banyak orang-orang Israel yang dipaksa untuk pindah ke Assyria. Penguasa paling kuat yang terdapat pada bangsa Assyria yaitu Raja Adad-nirari. Ia memperluas wilayah Assyria dan mendapat gelar raja atas segalanya. Ia dan para penggantinya tidak membiarkan jika negara lain merdeka. Bangsa Kaldea atau Babilonia baru. Pemerintahan pada tahun 626 sebelum Masehi, seorang raja Kaldea yang bernama Nabopolassar mengambil alih kekuasaan. Ia memproklamasikan kemerdekaan Babilonia dan menyingkirkan kekuasaan orang Assyria. Kemudian ia mengalahkan orang Assyria tahun 612 sebelum Masehi. Kemudian anaknya yang bernama Nebukadnezar mengusir orang Mesir agar kembali ke Mesir dan merebut Suriah. Nebukadnezar berusaha membangun dinding besar di sekeliling kota dan menamakan gerbang utama menurut nama Dewi Ishtar. Nebukadnezar juga merupakan salah satu raja Babilonia yang sangat terkenal. Ia mulai berkuasa sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Pemerintahannya bertahan selama 43 tahun. Ia menyerang banyak bekas daerah kekuasaan orang Assyria maupun daerah gurun di barat Babilonia. Setelah wafatnya Nebukadnezar, kerajaan Babilonia hanya bertahan selama 6 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Awil-Marduk yang memerintah selama 3 tahun sebelum ia terbunuh. Kemudian Pangeran Suriah Nabunaqid merebut kekuasaan di Babilonia, dan kemudian ia memujuk penduduk setempat untuk menyembah dewa Sin, yaitu dewa dari Nabunaqid. Kehidupan ekonomi sosial budaya. Awalnya daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Semit yang hidup secara nomaden. Sekitar 3000 sebelum Masehi didiami oleh bangsa Sumeria yang mulai menetap terutama di kota-kota besar. Masyarakat hidup bercocok tanam dengan sistem pengairan yang sudah baik. Sudah melakukan perdagangan dengan daerah lain terutama dengan daerah lembah Sungai Sindu.
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan bukti dibangunnya taman gantung, yaitu taman yang berada di atas kota. Kemudian ia juga membangun jembatan besar di atas sungai Efrat, dan zigurat raksasa yang diberi nama kuil Marduk atau Baal atau Menara Babel. Kepercayaan orang Babilonia menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Kepercayaan Babilonia banyak dipengaruhi oleh kepercayaan Sumeria. Orang Babilonia membangun banyak tempat pemujaan buat dewa yang mereka sembah. Kepercayaan yang dianut diantaranya, orang Babilonia merayakan kematian dan kelahiran kembali. Marduk setiap tahun sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Nintu dan Anu keduanya menciptakan dewa, serta kemampuan menciptakan angin. Damkina dipercaya sebagai Dewi Bumi dan merupakan istri dari Ea, dewa kebijaksanaan yang juga mengawasi seni. Mumu adalah dewa lain yang terkenal sebagai pengrajin. Enlil merupakan dewa udara yang juga mengendalikan cuaca. Istar, Dewi Cinta dan Perang, menjadi terkenal karena merambah ke dunia bawah underworld untuk mendapatkan kekasihnya kembali. Bangsa Persia menempati Mesopotamia pada 539 sebelum Masehi. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius Agung yang berhasil memperluas wilayahnya hingga India. Etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tenggara ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Perkembangan iptek peradaban Mesopotamia yaitu aksara paku yang disebut cuneiform, sistem kalender yang disusun berdasarkan peredaran bulan dan matahari, sistem hitungan seksadesimal, penemuan teknologi roda yang mendukung sistem transportasi. Peradaban India. Peradaban India kuno berkembang di tepian Sungai Indus. Peradaban di sekitar Sungai Indus dibuktikan dengan penemuan reruntuhan kota Harappa dan Mohenjo-daro. Reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Dravida sudah teratur. Kepercayaan yang berkembang pada peradaban lembah Sungai Indus bersifat politeisme. Bangsa Dravida memuja binatang yang dianggap suci seperti kera, gajah, dan lembu. Setelah kedatangan bangsa Arya, kepercayaan bangsa Dravida membaur dengan kepercayaan bangsa Arya. Pembauran ini melahirkan agama Hindu. Peradaban Cina. Peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning, Huanghe, atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kwenlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Kehidupan ekonomi dan sosial. Pada masa dinasti Shang, mata pencaharian penduduk Cina kuno sebagai petani. Para petani saat itu menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang berternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan penenun. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditujukan kepada dewa langit atau Syangit sebagai dewa tertinggi, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Sedangkan sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-menurun. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Cina adalah dinasti Shang, Zhou, Qin, Han, Tang, dan Shung. Pemerintahan. Ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno, yaitu sistem pemerintahan feodalisme dan sistem pemerintahan unitaris. Sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari dewa langit. Dengan kedudukannya yang sakral tersebut, maka kaisar tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Dinasti pembentukan peradaban Cina ada 9, yaitu dinasti Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Song, Yuan, Ming, dan Qing.
Dinasti Shang. Pemerintahan dinasti Shang dipusatkan di kota Anyang di dekat Sungai Kuning. Kota ini merupakan kota tertua dan terpenting di Cina pada masanya. Corak pemerintahan dinasti Shang dititik beratkan pada bidang militer. Oleh karena itu, prajuritnya ahli dalam berperang dengan menggunakan kereta berkuda yang disertai busur dan anak panah. Masyarakat pada masa ini memuja dewa bernama Dewa Shangti atau Dewa Langit. Dan masyarakat percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari Shangti dan pada akhirnya akan kembali kepada Shangti. Pada masa ini telah lahir kebudayaan tinggi seperti membuat peralatan rumah tangga, kerajinan dari bambu, dan batu marmer dan perunggu. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh Zhou Huang. Sistem pemerintahannya diatur secara feodalisme dan pusat pemerintahannya terletak di kota Chang'an. Masa pemerintahan dinasti Zhou dapat dikatakan kurang gemilang karena sekitar abad ke-8 sebelum Masehi timbul kekacauan dan perang di mana-mana. Dalam suasana kacau dan perang inilah lahir ahli pikir terkenal yaitu Lao Xi dengan ajaran Taoisme dan Kang Fuzi dengan ajarannya disebut Konfusianisme. Pada masa ini, raja-raja menyerahkan tugas pemerintahan kepada para bangsawan. Tugas pemerintahan itu meliputi pengurusan pajak, keamanan, dan lain-lain. Sebagai imbalannya, para bangsawan memperoleh sebidang tanah yang disebut fazal. Sistem fazal akhirnya merugikan pemerintah, karena sering terjadi kekacauan antar bangsawan maupun pemberontakan. Kemudian dinasti Zhou melemah, dan sebagai gantinya adalah berkuasa dinasti Qin. Dinasti Qin. Pada masa inilah untuk pertama kalinya Cina menjadi negara kekuasaan yang berpusat pada kaisar. Sistem feodalisme dihapus beserta dengan sistem vasal. Sebagai penggantinya dibentuk provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab langsung pada kaisar. Raja yang terkenal pada dinasti ini ialah Kaisar Xin Huang Tia Tao yang dikenal sebagai Kaisar Kuning. Dia sangat memperhatikan kemakmuran rakyat. Dalam bidang perdagangan, raja membuat ukuran timbangan yang seragam. Dia merintis hubungan dagang dengan India untuk menahan serangan musuh yang sering masuk ke Cina, salah satunya bangsa Xiongnu. Maka Xing Huangdi memerintahkan pembangunan tembok besar, The Great Wall. Tembok besar ini dikerjakan selama kira-kira 18 abad yang selesai pembangunannya pada masa pemerintahan dinasti Ming. Dinasti Han. Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Han Huatai. Agama Konfusianisme dijadikan sebagai agama negara. Perdagangan dengan negara-negara lain ditingkatkan. Masyarakat pada dinasti ini sudah dapat membuat kertas bahannya terbuat dari kulit kayu dan kain-kain bekas. Dinasti Sui. Dinasti Tang didirikan oleh Li Shimin yang terkenal dengan nama Kaisar Tang Taitung. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke luar negeri Cina seperti selatan menguasai Tonkin, Annam, dan Kamboja. Ke sebelah barat menguasai Persia dan Laut Kaspia. Di bawah kekuasaan Tang Taisung, dinasti Tang mencapai masa kejayaannya. Dan pada bidang seni syair dan seni lukis terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei. Tindakan-tindakan Kaisar Tang Taisung yang menarik perhatian rakyatnya adalah sebagai berikut. Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah, membuat peraturan-peraturan pajak, membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Dinasti Tang mengalami kejayaan waktu diperintah oleh Li Shimin. Tang Taisung, bidang seni syair dan seni lukis mengalami kemajuan yang baik. Dinasti Song atau Shung. Raja-raja dinasti Shung sangat memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kerajinan porselen juga berkembang dengan baik. Tiongkok diserang bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Han. Bangsa Mongol berhasil menduduki Tiongkok. Pada abad 14, bangsa Mongol berhasil dikalahkan Tiongkok. Setelah itu Tiongkok diserang oleh bangsa Manchuria. Dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti yang didirikan oleh bangsa Mongol yang dianggap sebagai bangsa asing oleh suku Han. Diskriminasi kekaisaran terhadap suku Han yang mayoritas sangat terlihat dengan pembagian kasta yang didasarkan atas etnisitas. Dinasti Ming adalah dinasti satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok.
Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song. Pada tahun 1368, Zhu Yuanzhang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan yang mereka dirikan. Ia mendirikan dinasti Ming dengan ibu kotanya di Yingtian, sekarang Nanjing. Sebelumnya putranya, Zudi, yang menjadi kaisar ketiga memindahkan ibu kota ke Suntian, sekarang Beijing. Yingtian kemudian berganti nama menjadi Nanjing, ibu kota selatan. Dinasti Qin. Dinasti Qin juga dikenal sebagai dinasti Machu atau Kekaisaran Qing. Adalah salah satu dari dua dinasti asing yang memerintah di Tiongkok setelah dinasti Yuan Mongol dan juga merupakan dinasti yang terakhir berkuasa di Tiongkok. Asing dalam arti adalah sebuah dinasti pemerintahan non-Han yang dianggap sebagai entitas Tiongkok pada zaman dulu. Dinasti ini didirikan oleh orang Manchuria dari klan Aisin Gyoro, kemudian mengadopsi tata cara pemerintahan dinasti sebelumnya serta melaburkan diri ke dalam entitas Tiongkok itu sendiri. Pengaruh peradaban Cina yaitu aksara Hanji, porselen, obat-obatan herbal, dan bubuk mes. Peradaban Afrika atau Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman kerajaan lama, zaman kerajaan pertengahan, dan zaman kerajaan baru. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Struktur sosial masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kelas. Keberadaan sistem tulisan yang disebut hieroglif. Masyarakat Mesir kuno menyembah banyak dewa. Perkembangan iptek, sistem kalender yang didasarkan pada peredaran matahari, penemuan rumusan matematika sederhana untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Peninggalan, sistem pengawetan mayat atau mumifikasi, bangunan besar seperti piramida, sphinx, dan obelisk. Peradaban awal Eropa, peradaban Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara kota atau polis. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Segala peraturan dibuat dan ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Masyarakat Pulau Kreta menganut sistem kepercayaan politisme, yaitu menyembah banyak dewa. Peradaban Yunani, peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Peradaban Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Pemerintahan Athena dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi. Peradaban Romawi, masa pemerintahan kerajaan 753 sampai 509 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Republik 509 sampai 27 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 475 Masehi. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Masyarakat Romawi dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan plebeia dan golongan patricia. Masyarakat Romawi menganut kepercayaan animisme. Dalam perkembangannya, masyarakat Romawi menganut kepercayaan Yunani yang memuja dewa-dewa. Perkembangan iptek, penemuan alat khusus yang digunakan dalam operasi bedah. Masyarakat Romawi memadukan arsitektur bangunan yang dikembangkan bangsa Yunani, Persia, dan Etruska. Peninggalan pemikiran dari para filsuf, seni bangunan dengan sistem pelengkung, sistem peradaban awal Amerika yaitu ada peradaban Maya, peradaban Aztec, dan peradaban Inca. Peradaban Maya dipengaruhi oleh peradaban Teotihuacan yang berkembang di Meksiko di bagian tengah. Peradaban Teotihuacan mengadopsi konsep negara kota yang dikembangkan oleh peradaban Mesopotamia dan Yunani kuno. Bangsa Maya menerapkan sistem kelas sosial dalam masyarakat. Kelas teratas diisi oleh 4 golongan, yaitu bangsawan, pendeta, prajurit, dan pejabat. Sementara itu, kelas terendah terdiri atas golongan rakyat jelata yang hidup di lahan pertanian. Peradaban Aztec, pemerintahan dan hukum. Raja yang memimpin bangsa Aztec dikultuskan sebagai dewa. Bangsa Aztec telah mengembangkan sistem hukum yang kompleks. Sosial, budaya, dan kepercayaan. Pertanian bangsa Aztec dilakukan di Chinampa atau Pulau Buatan. Bangsa Aztec menyembah banyak dewa atau politisme. Perkembangan iptek, bangsa Aztec memiliki pengetahuan cukup tinggi dalam ilmu hidrologi atau pengairan. Bangsa Aztec mengembangkan sistem kalender yang mengatur
tahun terdiri atas 365 hari. Peradaban Inca. Kemajuan peradaban Inca sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin kerajaan yang disebut Sapa Inca. Salah satu Sapa Inca yang terkenal adalah Pachacuti. Pada tahun 1450, Pachacuti berhasil menyatukan suku-suku Indian di Peru menjadi bagian dari kerajaan Inca. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Inca, matahari dianggap sebagai dewa tertinggi. Peradaban Inca sebelum mengembangkan sistem tulisan. Masyarakat Inca menggunakan kuipu untuk menyimpan informasi. Kuipu merupakan sebuah kawat dengan simpul-simpul yang menandakan informasi tertentu. Salah satu bukti kemajuan peradaban Inca adalah keberadaan kota Machu Picchu. Kota Machu Picchu merupakan kota bangsa Inca yang dibangun di puncak gunung pada ketinggian 2.350 mdpl. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.